Kami dari kelompok 3 ingin membuat video tentang Perhimpunan Indonesia. Saya Langa Ramasya sebagai Muhatta. Saya Mario pertama sebagai Susrokartono. Saya Sulisi sebagai Nurudiningrat. Saya Mega Rumana sebagai Sumitro Kolopaki. Dan saya Tika Ramadini sebagai pembaca prolog dan alur ceritanya. Organisasi ini pada mulanya berdiri atas nama Indesvereniging yang didirikan tahun 1908 di Belanda. Pendirinya adalah para pelajar Hindia Belanda yang belajar di negeri Belanda. Para pendirinya mengangkat nama Bung Hatta, Notodiningrat, Sosrokartono, Sumitro Kolopaking, dan beberapa rekannya yang lain sebagai pusat pergerakan. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan saya yang telah memilih saya sebagai pusat dari organisasi ini. Ya, saya juga berharap agar organisasi ini dapat memajukan bangsa Indonesia. Saya sangat setuju karena masyarakat Indonesia sangat menderita di bawah kepemimpinan Belanda. Oleh karena itu, kita harus bersatu melalui organisasi ini agar kita dapat melepaskan rakyat Indonesia dari tangan Belanda dan membuat Indonesia merdeka. Indesvereniging yang tidak mengurusi perpolitikan mulai merambah dunia tersebut dengan nama baru yaitu Perhimpunan Indonesia. Ya, bagaimana jika kita menamakan organisasi ini sebagai Indesvereniging? Ya, karena lebih baik organisasi ini diganti dengan nama Bahasa Indonesia. Bagaimana kalau kita berikan nama organisasi ini Perhimpunan Indonesia? Ya, kita sudah bersepakat untuk menamakan organisasi ini sebagai Perhimpunan Indonesia. Ya, saya juga setuju karena organisasi ini lebih cocok dinamakan Perhimpunan Indonesia. Tahun 1922, Indesvereniging berubah menjadi nama Perhimpunan Indonesia dan mengangkat R.I. Wakusumantris asal Jawa Barat untuk menjadi ketuanya, sedangkan Muhatta menjadi bendaharanya. Bagaimana jika kita mengangkat Iwakusuma sebagai ketua dari organisasi ini? Berarti kita sepakat menjadikan Iwakusuma sebagai ketuanya. Lalu bagaimana dengan mengatur keuangan? Bagaimana jika Bung Hatta menjadi bendahara? Tujuan berdirinya organisasi Perhimpunan Indonesia ini bukan lagi sebagai pusat kebudayaan Indonesia di negeri Belanda, melainkan untuk menghasilkan suatu pemerintahan sendiri. Kita memiliki 3 asas yang mendasari dari organisasi ini. Yang pertama, Indonesia menentukan nasib tanpa campur tangan negara lain. Yang kedua, Indonesia akan bersatu untuk mencapai kemerdekaan dari penjajah Belanda. Yang ketiga, yaitu bangsa Indonesia akan belajar cara mandiri untuk mencapai persatuan yang digunakan sebagai alat melawan kolonialisme Belanda. Tiga asas tersebut, Perhimpunan Indonesia memasuki dunia politik tanpa rasa takut walaupun anggotanya masih berstatus pelajar rantau.